Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridha Khairul Banua. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari critical journal review yang saya pilih. Baiklah, adapun judul jurnal yang akan saya review yakni berjudul Kemampuan Penalaran Adaptif dalam Menyelesaikan Soal Logika Matematika Berdasarkan Kreativitas Belajar. Nah, sebelum itu adapun yang akan saya paparkan nantinya yakni berupa latar belakang, kemudian identitas jurnal, kemudian ada pembahasan serta kesimpulan dan saran yang akan saya berikan di akhir. Kemudian adapun latar belakang ataupun alasan dari review jurnal ini yakni bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dapat dipahami secara menyeluruh oleh siswa. Dalam menyampaikan suatu materi, seorang guru dituntut untuk dapat menyampaikan materi ajar secara tepat agar anak didiknya dapat menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah ia pelajari atau dapat menemukan konsep melalui informasi yang dipelajari sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. Nah, proses belajar merupakan suatu kegiatan dalam menemukan hal-hal yang baru. Oleh karenanya, kreativitas juga salah satu hal yang turut berperan penting dalam menemukan suatu konsep yang baru ataupun pemahaman atau menemukan pemahaman sesuai dengan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya. Mengenai proses belajar berdasarkan aspek psikologi yang saya ketahui bahwa proses otak dalam mencerna atau berpikir atas suatu masalah hingga menemukan suatu konsep dalam permasalahan tersebut diperlukan adanya keseimbangan antara kinerja otak kanan dan juga otak kiri, khususnya dalam hal penalaran dan penarikan kesimpulan secara logis. Maka diperlukan kinerja otak kiri dalam menganalisis sesuatu masalah. Sedangkan dalam merumuskan atau mengaplikasikan suatu konsep tersebut atas suatu permasalahan yang baru, maka kreativitas pada otak kanan juga turut berperan. Dengan demikian, proses belajar seorang siswa dapat berjalan secara menyeluruh, mulai dari penalaran secara logis atau suatu konsep hingga pemahaman atas pemecahan masalah yang baru berdasarkan informasi ataupun fakta-fakta yang telah ia pelajari sebelumnya. Nah, kemudian adapun identitas jurnal yang saya review yakni berjudul Kemampuan Penalaran Adaptif dalam Menyelesaikan Soal Logika Matematika Berdasarkan Kreativitas Belajar oleh Rahman Rahyadi dan Dwi Oktaviana, dengan kota terbit di Pontianak, penerbit Aksioma tahun 2020, dengan jumlah halaman berjumlah 13, dengan ISSN online 24425419. Nah, baiklah, saya langsung saja ke pembahasan yakni ruang lingkup materi, di mana ruang lingkup materi jurnal ini mencakup penalaran adaptif dan juga kreativitas dalam menyelesaikan soal-soal logika matematika, di mana penalaran adaptif merupakan suatu kapasitas untuk berpikir secara logis tentang hubungan antar konsep dan situasi, kemampuan untuk berpikir reflektif, kemampuan untuk menjelaskan, dan kemampuan untuk memberikan pembenaran. Nah, sedangkan kreativitas merupakan faktor internal yang dimiliki oleh setiap siswa yang sangat mempengaruhi dalam pencapaian hasil belajarnya, di mana kreativitas itu adalah sesuatu kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, di sini peneliti mengkategorikan objek penelitiannya dengan kategori mahasiswa dengan kreativitas belajar tinggi, sedang, dan rendah, yakni ada 3 kategori. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tujuan mengetahui alasan atau pembenaran atas jawaban mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan soal-soal logika matematika yang diberikan. Nah, dalam penelitiannya, pengujian penalaran adaptif ataupun kemampuan menyusun dugaan, memberikan bukti atau alasan, menarik kesimpulan, memeriksa keabsahan suatu argumen hingga menemukan gejala pada gejala matematis dilakukan dengan melakukan tes tertulis dengan pemberian angket serta sesi tanya jawab ataupun wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sini.
yakni tes tertulis tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan penalaran adaptif, teknik komunikasi tidak langsung atau wawancara digunakan untuk mengetahui kreativitas belajar siswa dan menggali lebih dalam terhadap kemampuan adaptif mahasiswa tersebut. Nah, kemudian ada pun tujuan dari penulisan jurnal ini, yakni bahwa peneliti di sini membuat tujuan penelitiannya untuk mengetahui kemampuan penalaran adaptif mahasiswa dalam menyelesaikan logika matematika berdasarkan kreativitas seseorang, berdasarkan kreativitas belajar mahasiswa tersebut. Pada awalnya, tahap awal yang dilakukan oleh peneliti di sini, peneliti memberikan angket atau kuesioner untuk mengetahui serta mengkategorikan mahasiswa berdasarkan 3 kategori tadi, yakni kategori kreativitas tinggi, sedang, dan rendah. Melalui tahap pertama, yaitu memberikan kuesioner atau angket mengenai soal-soal untuk mengkategorikan kreativitas seseorang ataupun kreativitas belajar mahasiswa tersebut. Nah, kemudian dengan berdasarkan hasil question tersebut, maka peneliti melakukan pengkategorian melalui 3 kategori tersebut. Kemudian diambil 3 sampel, yakni 3 mahasiswa dengan masing-masing mewakili kategori tersebut, yakni kategori kreativitas tingkat tinggi, rendah, dan juga sedang. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa hanya mahasiswa dengan kreativitas belajar tinggi yang dapat menarik kesimpulan atas suatu konsep yang telah ia pelajari. Hal ini sejalan dengan pernyataan saya sebelumnya bahwa kreativitas juga turut berperan dalam menemukan suatu gambaran atau konsep atau suatu masalah, sehingga kita dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan persoalan yang dihadapi. Nah, walaupun dalam jurnal ini disebutkan bahwa mahasiswa dengan kreativitas belajar tinggi masih belum dapat menemukan pola dari gejala matematis, sedangkan bagi mahasiswa dengan kreativitas sedang hingga rendah hanya dapat memberikan alasan ataupun bukti atas persoalan berdasarkan informasi yang didapat dan menyusun dugaan serta memberikan kebenaran atas argumennya. Nah, kemudian di sini ada metode ataupun hasil yang dipaparkan dalam jurnal tersebut, bahwa tahap penelitian yang dilakukan peneliti di jurnal ini dilakukan dengan menyeleksi terlebih dahulu objek penelitiannya melalui angket atau kuesioner tentang kreativitas belajar, kemudian mengkategorikan mahasiswa-mahasiswa tersebut melalui 3 kategori kreativitas, kemudian mengambil 3 sampel, yakni 3 orang mahasiswa dengan kreativitas tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, di sini ada pun hasil jawaban dari objek penelitian pada mahasiswa dengan kategori kreativitas tinggi, bahwa ternyata ia sebelumnya tidak dapat memenuhi salah satu indikator, yaitu menemukan pola gejala matematis, dengan alasan bahwa mahasiswa tersebut lupa bahwa negasi dari hasilnya apa, sehingga tidak dapat menguraikan jawabannya, sehingga pola atau negasi yang dimaksud harus menggunakan konsep dari negasi pernyataan majmuk ekuivalen yang pernah diajarkan. Namun berdasarkan wawancara selanjutnya, mahasiswa dengan kreativitas belajar tinggi tersebut sangat memahami cara membuat tabel kebenaran atas jawaban yang ia berikan berdasarkan hasil wawancara. Nah, dengan begitu mahasiswa dengan kreativitas tinggi dapat dikatakan sudah memenuhi indikator dalam menyusun dugaan dan juga mengetahui konsep dari penarikan kesimpulan silogisme berdasarkan wawancara, dengan mengubah terlebih dahulu salah satu premis agar sesuai dengan konsep silogisme.
Nah, kemudian adapun mahasiswa dengan kreativitas sedang, dalam jurnal tersebut diperoleh bahwa mahasiswa tersebut tidak memahami dalam mencari negasi dari pernyataan majemuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tersebut juga belum memenuhi indikator menemukan pola pada gejala matematis. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan, mahasiswa dengan kreativitas sedang tersebut memahami konsep tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, di mana ketika diberi pertanyaan untuk menjelaskan bagaimana cara membentuk tabel kebenaran, mahasiswa tersebut dapat menjawabnya dengan tepat. Dengan tepat. Dengan demikian, mahasiswa dengan tingkat kategori kreativitas sedang tersebut dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk menyusun dugaan dari pernyataan yang diberikan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mahasiswa dengan kategori kreativitas rendah. Di sini diperoleh bahwa mahasiswa dengan kreativitas rendah tersebut tidak dapat menemukan negasi dari pernyataan majemuk yang diberikan pada soal. Hal ini terlihat bahwa mahasiswa dengan kreativitas rendah tersebut hanya membentuk tabel kebenaran dari pernyataan majemuk yang diberikan, dan berdasarkan wawancara yang dilakukan pada mahasiswa dengan tingkat kreativitas rendah tersebut, diperoleh bahwa ia tidak dapat memahami cara dalam mencari negasi dari suatu pertanyaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa tersebut tidak dapat memenuhi indikator dalam menemukan pola gejala matematis juga. Namun dari hasil wawancara yang dilakukan pada tahap selanjutnya, ia memahami konsep dan dari mencari nilai kebenaran dari suatu pernyataan, di mana dapat mengklasifikasikan jawaban dengan benar ketika disuruh mengulang mencari jawaban. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan kategori kreativitas rendah sudah memenuhi indikator memberikan alasan dan juga argumennya atas suatu pernyataan dan jawaban yang ia buat. Nah, berdasarkan hasil dan juga pemaparan dari jurnal yang saya baca, maka dapat saya simpulkan bahwa kreativitas juga berperan penting dalam pemahaman suatu konsep dan pengambilan suatu kesimpulan, dalam menganalisis soal-soal khususnya pada materi logika matematika, di mana penalaran seperti soal-soal logis seperti ini pun juga membutuhkan kreativitas dalam menemukan atau memecahkan masalah mengenai suatu persoalan dengan mengetahui terlebih dahulu konsep dasarnya, atau memahami terlebih dahulu konsep dari tabel kebenaran itu sendiri gitu, sehingga penarikan atas suatu kesimpulan ataupun suatu jawaban atau suatu permasalahan itu dapat dengan lebih mudah ditemukan apabila seseorang itu memiliki kreativitas dalam menemukan ataupun mengaplikasikan suatu konsep atau suatu permasalahan yang sedang ia hadapi, ataupun berdasarkan soal-soal matematis lainnya. Untuk terakhir, adapun saran dari saya dalam kepada jurnal yang saya review, bahwa saya menyarankan kepada peneliti untuk memuat daftar pertanyaan pada lembar angket yang peneliti sebar pada mahasiswa sebagai objek penelitiannya, karena untuk memudahkan pembaca memahami ataupun mengetahui apa sih indikator ataupun bagaimana cara pengklasifikasian atau bagaimana cara pengkategorian seseorang itu dalam 3 tingkatan kreativitas, yakni kreativitas tinggi, sedang, dan rendah. Baiklah, itu saja pemaparan dari hasil critical journal review saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.